Teman-teman pernah nggak dengar kata-kata tax amnesty? Pernah juga nggak dengar kata-kata pemerintah naikin subsidi BBM atau pemerintah mencabut subsidi BBM? Nah, hal-hal seperti itu yang disebut sebagai kebijakan fiskal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya di Ini Ekonomi. Kita sekarang akan membahas tentang kebijakan fiskal. Fiskal itu sendiri adalah pajak atau dari fiskus yang berhubungan dengan pendapatan negara. Nah, kalau kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam mengontrol perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran negara. Itu secara arti. Penerapannya gimana? Oke, sebelum kita ngomongin penerapan, fiskal punya instrumen persis dengan kebijakan moneter. Kalau moneter yang melakukan adalah bank sentral, kalau di Indonesia adalah BI. Nah, sedangkan untuk kebijakan fiskal yang melakukannya adalah pemerintah. Dalam artian ya presiden, kemudian Kementerian Keuangan dan seluruh elemen yang terkait. Instrumen fiskal itu ada dua, pendapatan dan pengeluaran. Tapi dari pendapatan itu kan dipecah lagi. Pendapatan negara itu dipecah. Ada pendapatan dari pajak dan ada juga pendapatan yang dari non pajak. Nah, pengeluaran negara juga dipecah lagi men gitu. Ada pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang nantinya biasanya mereka disusun dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ya, kemudian bagaimana cara kita melakukan kebijakan tersebut? Kalau teman-teman udah nonton video ekonomi yang membahas tentang kebijakan moneter, maka teman-teman pasti paham deh bahwasanya dalam melakukan kebijakan itu ada dua cara yang disebut kebijakan yang kontraktif dan ekspansif. Kalau kita ngomongin kebijakan yang kontraktif berarti dilakukan saat terjadi inflation. Seperti sesimpel itu. Kemudian kalau perekonomian negara sedang lesu, kemudian pertumbuhan ekonominya rendah, maka yang dilakukan adalah ekspansif. Nah, pasti teman-teman pernah dengar ketika Bu Sri Mulyani ya, Kementerian Keuangan dan Presiden menetapkan adanya tax amnesty atau pengampunan pajak. Pengampunan pajak di sini ditujukan untuk apa? Mereka yang sebelumnya ngemplang-ngemplang pajak ya atau nggak bayar pajak sebelumnya itu dikasih pengampunan. Tujuannya apa? Biar mereka bayar pajak. Itu ada dua sisi positif sebenarnya ketika kita ngomongin tax amnesty. Pemerintah, kalau misalkan mereka nggak bayar pajak, dendanya mahal, akhirnya pemerintah nggak dapat pendapatan. Pendapatannya tertunda, men. Kalau diampuni, jepret, mereka dendanya nggak perlu bayar, terus bayar pajaknya akhirnya rutin juga. Nah, itu dua sisi yang istilahnya win-win solution ya untuk melakukan tax amnesty. Kemudian kita ngomongin nih, perekonomian sedang lesu, pertumbuhan ekonomi sedang tipis, maka yang dilakukan pemerintah adalah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif. Dengan cara apa? Sekali lagi, ada dua instrumen. Instrumen pendapatan dan instrumen pengeluaran. Nah, kalau misalkan perekonomian sedang lesu, maka yang dilakukan adalah meningkatkan pengeluaran negara dan menurunkan pendapatan negara. Sesimpel itu, mereka berlawanan. Kalau misalkan perekonomian sedang lesu, pengeluaran pemerintahnya dinaikin, pendapatan negaranya juga diturunin. Misalkan ketika terjadi perekonomian yang sedang lesu, pemerintah bakal nurunin pajak. Sesimpel PPN lah. Jadi teman-teman ketika belanja nggak akan kena pajak penjualan. Simpel, itu contoh simpelnya. Itu cara menurunkan pendapatan dengan kebijakan yang ekspansif. Gimana kalau kebijakan dengan pengeluaran yang ekspansif? Maka pemerintah harus menambah subsidi. Subsidi BBM dinaikin nih gitu. Jadi yang sebelumnya BBM harganya 7.000, kalau subsidinya dinaikin, maka harganya akan berkurang. Bahasa tongkrongannya kita ditraktir pemerintah lah gitu. Kalau misalkan kita ngomongin subsidi BBM, ditraktir gimana men? Nah, ditraktirnya kayak gini. Misalkan harga normal nih Pertalite itu kan subsidi, misalkan 8.000. Kemudian harganya di SPBU itu cuma 7.000. Nah, berarti pemerintah neraktir kalian per liternya itu Rp1.000. Seperti itu. Kalau misalkan biar perekonomian bergerak, harga BBM mau nggak mau kan diturunin nih sama pemerintah. Dengan cara apa? Nambah subsidinya, nambah traktiran terhadap kalian yang belanja BBM tersebut. Jadi yang sebelumnya disubsidi 1.000 dinaikin nih subsidinya jadi 2.000, akhirnya harga BBM jadi lebih murah. Nah, tujuannya apa? Ya tadi, agar ekspansif. Nah, itu yang terjadi di lapangan, contoh-contoh simpelnya. Kemudian kalau misalkan inflasinya sedang tinggi, maka yang dilakukan kebalikannya guys. Nah, jadi kebalikan yang dilakukan, pajaknya dinaikin, biar apa? Kita menunda untuk belanja atau apapun itu gitu, biar kita nggak shopping sehingga peredaran uang juga akan ngerem. Peredaran uang itu akan ngerem, jadi harga nggak jadi naik. Nah, kemudian pengeluaran pemerintah juga dikurangin. Contohnya apa? Cabut subsidi BBM. Subsidi BBM dicabut.
Kemudian beasiswa kalian juga dicabut, kurangi jumlah kuota beasiswa bagi teman-teman yang akan kuliah, misalkan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar ngutak-atik tadi. Atau paling simpelnya apa ya? Bang, gimana kalau misalkan pemerintah melakukan pengeluaran dengan pembangunan infrastruktur yang gila-gilaan? Wah, itu keren banget nih sekarang ya. Di masa sekarang pembangunan infrastruktur gila-gilaan. Jalan tol dari ujung barat, ujung timur Pulau Jawa dilakukan. Jalan trans, entah itu di berbagai pulau, itu juga udah mulai dibangun, bahkan udah ada yang sambung di situ. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah pengeluaran pemerintah dinaikin, berarti kan perekonomian sedang lesu. Secara jangka pendek mungkin nggak akan kerasa, tapi jangka panjang nantinya itu pasti bakal ngefek banget. Nah, maksudnya seperti apa lagi gitu? Maksudnya seperti apa lagi? Nah, jadi ketika pemerintah naikin pengeluaran untuk anggaran pembangunan jalan tol, waduk, pelabuhan, bandara atau apapun itu, tujuannya adalah agar efisiensi dalam transportasi itu jauh lebih murah, sehingga ongkos kirim kemudian perjalanan barang dari satu wilayah ke wilayah lain bisa lebih cepat. Terus BBM atau ongkos buat perjalanan bagi kurir-kurirnya tadi itu juga lebih hemat ya. Kalau misalkan kita stabil di jalan lari 100 km per jam, stabil gitu doang, itu BBM akan jauh lebih irit. Maka diharapkan akan terjadi efisiensi nantinya. Ketika pengeluaran pemerintah jor-joran, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Maksudnya gimana lagi? Jadi aku nggak ngomongin politik ya, aku ngomongin kebijakan di situnya. Nah, jadi ketika pengeluaran pemerintah ditambah G, kalau misalkan kita ngomongin Y sama dengan C plus I plus G, maka ketika G ditambah, tujuannya adalah suatu saat nanti akan berdampak pada Y nanti, atau pendapatan nasional akan naik. Bagaimana sih lengkapnya ketika kita udah ngomongin Y sama dengan C plus I plus G? Sebenarnya makroekonomi sebagian besar ada di sini. Sebagian besar, aku bilang ketika kita belajar ekonomi ya tentang konsumsi, investasi, dan tabungan, kemudian ada pengeluaran pemerintah, nanti ada ekspor dan import atau perekonomian internasional. Kalau digabungin semua, itu kita bakal seenggaknya udah mempelajari sebagian besar tentang ekonomi. Nah, bagaimana kita ngomongin tentang Y sama dengan C plus I plus G? Kita ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.